Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah hari Minggu, ibadah Pentakosta di saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mengarahkan hati dan pikiran kita untuk berbakti dan memuliakan Tuhan Allah kita. Kita tabiskan ibadah ini, ibadah hari raya Pentakosta ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Amin. Selamat hari raya Pentakosta saudara-saudara. Roh Kudus telah turun. Haleluya. Nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus, ku mengasihi.
jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, di hari Pentakosta ini kami boleh menikmati kembali apa yang telah dibuat oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul, dan itu boleh tetap kami nikmati ketika pekerjaan Roh Kudus ada terus di dunia ini. Sebagaimana juga kami yang datang beribadah di saat ini, kami percaya kami semua ada karena Roh Kudus yang menggerakkan kami untuk selalu bersekutu memuliakan Tuhan. Tetapi Bapa, kami pun datang dalam kerendahan diri, mengakui dengan jujur ketika kami terkadang menahan karunia Roh Kudus dalam kehidupan kami untuk kami buktikan, kami nyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan terhadap sesama kami. Ampuni dan kasihani kami Bapa. Jika Roh Kudus Tuhan yang telah Tuhan berikan untuk kami tidak mampu kami wujud nyatakan itu melalui tindakan-tindakan iman kami, ampuni dan kasihani kami Bapa. Bahkan jika dalam hidup ini kami seringkali berkeluh kesah terhadap begitu banyak tekanan, cobaan, pergumulan hidup, sehingga tidak tertutup kemungkinan kami seringkali menanyakan di manakah Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Kami berdosa, ampuni dan kasihani kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Kisah Para Rasul 3 ayat 19-20. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saudara-saudara, dengarkanlah Galatia pasal 5 ayat 13-26 sebagai ajakan untuk hidup menurut Roh. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di hari 'Hari 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 '
rindu untuk selalu Roh Kudus Tuhan bekerja dan selalu menjamah hati kami. Kami akan baca, renungkan firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah ini akan semakin mengingatkan jati diri kami sebagai orang percaya untuk tetap dan terus melakukan apa yang menjadi panggilan iman kami, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadilah menurut kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2, kita membaca ayat 14 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40 ditulis demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan azab. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita
dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalanku, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Shalom. Damai hati. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus ke atas murid-murid di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Yesus sebelum kenaikannya. Oleh karena itu kita bersyukur melalui peristiwa Pentakosta, gereja Tuhan boleh ada dan akan selalu ada dalam tindakan kesaksian
dan pelayanannya. Bahkan dalam perjalanan panjang gereja di dunia ini tidak sedikit tantangan dan pergumulan yang terus dihadapi. Tetapi kita selalu percaya setiap tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh gereja Tuhan, Roh Kudus tetap ada untuk menggerakkan gereja dalam kesaksian dan pelayanannya. Amin. Amin. Saudara-saudara, dikatakan bahwa pada hari itu murid Tuhan Yesus sedang berada di sebuah rumah di kota Yerusalem. Tiba-tiba kedengaran suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan nampak kepada murid-murid lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Semua itu merupakan tanda-tanda ajaib atau mujizat sekitar hari Pentakosta. Reaksi dari orang-orang sekitar mereka beraneka ragam. Ada yang dikatakan tercengang dan heran lalu bertanya, apakah artinya semua ini? Tetapi ada juga yang menyindir dan berkata, mereka itu sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudara, atas reaksi orang-orang pada waktu itu, Petrus coba menjelaskan apa yang sedang terjadi. Di mana banyak orang menganggap bahwa murid-murid ada dalam keadaan mabuk. Petrus menjelaskan bahwa mereka itu bukan sedang mabuk anggur manis, sebab waktu itu masih jam 9 pagi. Kemudian disusul dengan suatu khotbah dari Petrus yang hendak menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Apa yang terjadi tidak lain daripada kegenapan dari nubuat para nabi di dalam perjanjian lama tentang Roh Kudus. Memahami konteks pendengar yang adalah orang-orang Yahudi, Rasul Petrus mengutip kitab perjanjian lama dalam kitab Yoel, di mana Nabi Yoel pernah bernubuat sebagaimana terungkap dalam ayat 17 sampai 21 bacaan Alkitab kita tadi, yang menceritakan antara lain tentang Allah akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia. Roh Allah yang dicurahkan ke atas manusia telah mengubahkan mereka seperti anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Juga hamba laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan inilah waktunya nubuat itu digenapi dengan menunjuk kepada Yesus Kristus selaku juru selamat, pembawa selamat sejahtera bagi seluruh dunia dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, Petrus menegaskan bahwa Yesus Kristus yang disalibkan, dibunuh, dan dikuburkan telah bangkit dari maut dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah bukti sejarah yang tak terbantahkan, termasuk telah memberikan keberanian sekaligus hikmat berkata-kata
untuk menjadi saksi tentang apa yang mereka lihat dan dengar dari Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus telah mengubahkan para rasul dan Petrus untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bahwa Yesus datang dari Allah karena Dia diberikan kekuatan untuk melakukan berbagai mujizat dan tanda-tanda yang tak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Rasul Petrus mengingatkan bahwa Dia telah kamu salibkan. Orang yang disalibkan pasti mati. Orang yang mati tersalib dianggap mati dalam kehinaan. Tetapi Dia bangkit sebagai tanda telah mengalahkan kuasa maut. Selanjutnya Petrus juga mengutip tentang Daud, seorang raja yang sangat dihormati oleh umat Israel, yang menyaksikan tentang arti kedatangan Mesias. Mesias digambarkan sebagai orang yang tidak diserahkan kepada dunia orang mati dan kebinasaan. Daud juga menyaksikan bahwa ia telah melihat ke depan tentang kebangkitan Mesias, bahwa ia tidak akan ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dengan penuh keberanian, Rasul Petrus dan rasul lainnya berbicara bahwa Yesus itulah Mesias yang mati dan telah dibangkitkan dan ditinggikan, telah menjadi Tuhan, menerima Roh Kudus, dan telah mencurahkannya sebagaimana yang dilihat orang banyak pada waktu itu. Dan terjadi keharuan menguasai orang banyak itu. Dan itu semua sebagai bentuk pekerjaan Roh Kudus. Sehingga terjadi pertobatan dan memberi diri dibaptis. Dengan demikian janji-janji berkat akan dialami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta membawa perubahan. Dimulai dari para murid Yesus yang awalnya mereka sangat takut sehingga selalu bersembunyi dari kerumunan orang Yahudi, serta takut untuk bersaksi tentang Yesus ketika Yesus ditangkap. Sejak menerima karunia Roh Kudus, para murid kini berani menjadi saksi-saksi. Artinya, seluruh hidup dan kedirian mereka kini hanya menunjuk kepada Yesus Kristus. Untuk Yesus Kristus inilah mereka hidup, dan untuk Yesus Kristus inilah mereka mati. Amin. Amin. Selanjutnya, melalui Pentakosta, Injil tersebar ke seluruh bumi. Bayangkan, 12 orang yakin mengubah dunia. Tetapi mereka tahu persis bahwa mereka tak mampu mengubah dunia tanpa terlebih dahulu mereka sendiri diubah. Karena itu dalam nats pembimbing kita tadi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita merayakan hari Pentakosta di tahun ini di tengah tantangan global, yaitu pandemi COVID-19. Tetapi semangat kesetiaan, semangat
keteguhan untuk hidup dengan motivasi selalu digerakkan oleh Roh Kudus, memampukan kita untuk terus menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Seperti yang dikatakan Yesus, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Di hari Pentakosta ini juga, sebagai warga Gemini, dalam hal ini pria Kumbapa, kita dalam perayaan Hari Persatuan Pria Kumbapa, kiranya peranan Roh Kudus tetap memelihara persatuan pria Kumbapa, sekalipun ada dalam berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Sebab bagi kita sebagai Kumbapa gereja, ketika Roh Kudus menggerakkan hati kita, maka kita mampu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka patut dipahami bahwa semua yang terjadi dan talenta yang diberikan Roh Kudus boleh bermacam-macam, namun semua mengarah kepada Kristus, sebab di dalam Roh Kudus Kristus hadir untuk menyertai, memberi kekuatan dan hikmat kepada umat yang percaya untuk hidup selalu dengan buah Roh kebenaran, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita nyatakan rasa syukur dengan memberi persembahan. Hendaklah kita memberi dengan sukacita sambil mengingat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 34a. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Kita berdoa. Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan di surga,
Terima kasih ketika kami lagi boleh menikmati peristiwa di mana gereja Tuhan ada berawal dari hari Pentakosta. Ketika dicurahkan Roh Kudus kepada murid-murid-Mu dan kami menikmati itu terus. Sebagai gereja Tuhan yang ada sampai saat ini. Dan karena itu Bapa, kami terus minta, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus membawa, terus menghentar gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, di tengah tantangan pergumulan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus mempersatukan kami. Bahkan kami sebagai umat-Mu, biarlah Tuhan terus gerakkan kami. Sebab hati yang digerakkan oleh Roh Kudus, maka akan selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Walaupun di tengah tantangan pergumulan hidup kami terus bergumul Bapa dengan pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan tolong kami. Kami tahu Engkau mampu untuk berperkara, tetapi kami hanya minta, biarlah menurut waktu Tuhan. Karena itu mengingatkan kami, biarlah Tuhan selalu tolong jaga kami. Bentengi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus yang mengingatkan kami untuk bagaimana menjaga akan kesehatan. Tetapi kami juga berkerinduan terus menopang dalam doa. Bagi saudara-saudara kami yang sudah terpapar, biarlah Tuhan selalu beri kekuatan, penghiburan dalam mereka melewati akan masa sulit ini. Para dokter, perawat, Tuhan tolong beri kemampuan bagi mereka. Dan biarlah Tuhan taruh hikmat kepada siapa saja, khususnya para dokter yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan untuk bisa menemukan akan obat dari COVID-19. Demikian juga Bapak, usaha upaya yang dilakukan oleh pemerintah, biarlah juga Tuhan tolong berkati. Baik pemerintah pusat, mulai dari presiden, wakil presiden, semua yang ada, bahkan sampai kepada pemerintah daerah, kota, kabupaten yang ada. Biarlah segala usaha dan upaya ada selalu dalam tuntunan Tuhan. Berdoa untuk gereja-Mu, gereja Masih Injili Minahasa. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan terus menggerakkan gereja-Mu ini, sehingga selalu mampu untuk hadir, untuk tampil sebagai gereja yang memberikan akan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan untuk umat dan jemaat. Dalam tanggung jawab Ketua Sinode Pendeta Dr. Hein Arina, biarlah Tuhan tolong bahkan aras wilayah, aras jemaat, biarlah semua dalam panggilan kerja pelayanan ini ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kami yang ada di wilayah Gedung 1 Jemaat Gemim Sentrum Bitung, dalam tanggung jawab Pendeta Asher Esau MTH, Tuhan selalu beri kemampuan dan kekuatan dalam kerja pelayanan ini. Bahkan kami semua, para pendeta, pelayan khusus Syamas Penatua, perangkat pelayan yang ada, biarlah diberkati terus kerja tanggung jawab kami. Walaupun pelayanan-pelayanan kami, ibadah kami dibatasi, apakah melalui media sosial, apakah melalui HP atau Tuhan, tetapi ini tidak mengurangi akan pekerjaan Roh Kudus untuk gereja-Mu. Di dalamnya kami Gemim Sentrum Bitung.
Dan biarlah semua apa yang menjadi program kerja pelayanan gerejamu diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Diberkatilah juga kerja pelayanan kami di saat ini, ditopang oleh kantoria, pemain musik, pegawai gereja, pastor. Biarlah apa yang telah kami lakukan dalam kerja pelayanan di saat ini diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Inilah kami semua yang datang untuk kiranya Engkau selalu mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, dalam kebutuhan-kebutuhan kami, dikala kami sementara menghadapi akan COVID-19 ini. Biar Engkau sumber berkat yang akan selalu membuka berkat untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini dan kami akan doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, sejadar kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampun kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Silakan duduk saat teduh. Atas nama Badan Pekerja Masjid Gemim Centrum Bitung, di ibadah virtual saat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk kerja pelayanan yang telah dilakukan di hari raya Pentakosta ini, baik
kantoria, main musik, pegawai jemaat, pastor, para pendeta yang sudah memberi diri dalam kerja pelayanan di saat ini. Tuhan memberkati, dan tentu juga selalu memberikan rasa syukur, rasa terima kasih sebagai badan pekerja Majelis Jemaat Sentrum Bitung untuk jemaat yang ada di rumah, yang tetap setia, yang tetap memberi diri mengikuti ibadah-ibadah virtual seperti saat ini. Dan biarlah apa yang kita buat dan kita lakukan adalah karya Roh Kudus dan selalu diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin.